Rashid nggak kangen sama keluarga? Kalau masalah kangen sih, kangennya itu tidak usah ditanya lah. Hanya Allah yang mengetahui rahasia kangennya. Yang penting ada Umi ya. Alhamdulillah. Rashid, aku mau tanya, mungkin kamu sudah terlalu panjang ya dianggap aneh sama orang-orang. Sampai detik ini masih ada menganggap kamu aneh nggak sih? Alhamdulillah masih ada. Membuli masih. Karena kan kita ini kan memang di Indonesia inilah terkhususkannya memang lagi zaman bully. Jadi kalau bully, insya Allah saya rasa sudah biasa. Menghadapi itulah resiko dakwah. Nabi SAW dakwah di Taif itu dilempar batu. Tapi beliau tetap sabar. Suatu saat ada keturunan orang Taif yang jadi beriman bersama Nabi Muhammad SAW. Hanya itu. Semoga yang membuli bisa mengambil iktibar dari sini, bisa mengambil pelajaran. Janganlah suka banyak membuli, Ramadan terutama. Rashid, setahu aku nama kamu itu sebenarnya bukan Rashid, ya kan? Umi waktu Rashid lahir namanya apa? Waktu itu kita memberikan nama karena dia anak keenam ya. Ya. Saya menamakan dia itu dengan nama Gilang Sabta Prima. Namun yang diberikan nama Tidak menerima. tidak menerima nama itu. Tidak. Jadi kamu nggak suka dengan nama kamu memutuskan untuk merubahkannya dengan nama Rashid. Muhammad Abdul Rashid. Muhammad asal kata hamdu, yang dipuji, yang terpuji lah istilah. Abdun itu hamba Allah. Abdul Rashid hamba Allah yang pintar atau yang cerdas istilahnya. Jadi itulah artinya. Karena kamu kan juga dikasih gelar Syekh ya kalau nggak salah. Iya. Siapa yang kasih gelar itu ke kamu? Syali Jaber. Jadi saat ada lomba jadi gitu. Jadi Syali Jaber langsung saya berani bilang Syekh Rashid gitu. Berat nggak untuk punya gelar Syekh di umur Berat. 10 tahun? Berat amanahnya, berdakwah kemana-mana. Sudahlah kita lihat ya. Saya rasa lihat Umi capek gimana ya? Capeknya apa? Capeknya Umi kadang sakit pinggang gini-gini. Jadi agak khawatir sama Umi, tapi nggak apalah, namanya dakwah, ikhlaskan aja lah sama Allah. Kamu di buku ini ya yang aku baca, pertama kali umroh itu ada yang ngundang atau ada yang memberangkatkan Rashid dan Umi? Tidak. Jadi dia waktu umur 2,5 tahun itu Mbak Dewi sering bermimpi. Yes, ya. Ya, dia sering bermimpi Lihat tentang Ka'bah. lihat Ka'bah, ketemu Rasulullah dan Betul. didati Rasulullah Sallallahu Alaihi Iya. Wasallam. Kalau itu saya tidak mempercayai. Ya. Itu bagi saya itu sebagai mana mungkin. Dan dengan sangat jelas dia bisa menceritakan pintunya lewat mana, Iya, Ka'bahnya bentuk apa, iya, segala macam. iya. Padahal belum pernah Belum kesana sama sekali. Belum. Oke. Dia tahu letaknya di mana itu Raudah, di mana itu makamnya Rasul, di mana tempat Rasul lahir, di mana itu Zam-Zam, di mana Nabi Ismail Disembelih. mau disembelih, dan di mana itu waktu Safa dan Marwah, Siti Hajar, dia sudah bisa menggambarkan pada saat itu. Oke. Nah. Terus akhirnya berangkat umur 4 tahun. Apa 5? 5 tahun. 5 tahun ya. Kita udah nggak ada apa-apa. Pak Dewi. Nggak ada apa-apa. 1 sen pun nggak ada. Tidak. Oke. Ya, Terus untuk gimana ceritanya bisa umroh? Jadi kebetulan waktu itu saya punya aset lahan kosong tanah. Saya coba tawarkan ke orang. Karena dia tiap malam menangis dan menangis. Karena minta pengen umroh, harus ya, umroh. Harus umroh. Oke. Dia harus ke tanah suci, dia harus pulang kampungnya. Dia tidak mengaku orang Indonesia, dia mengaku orang Arab. Dia paling marah dulu dibilang orang Indonesia. Kalau sekarang? Udah terima. Terima nasib ya bro. Terima nasib. Saya Indonesia, saya Pancasila. Oh, Akbar. Masya Allah. Oke, lalu akhirnya Jadi tanahnya sudah dijual. terjual dan dari Berangkat. seorang ibu yang nggak mengenal, tidak tahu apa-apa sama sekali, dibawa ke tanah suci. Yang terjadi sana
luar biasa dahsyat. Umi sekarang Rashid masih 10 tahun ya, tapi tentunya suatu saat nanti entah kapan kita pasti akan ya pengen melihat masa lalu. Siapa tahu di YouTube ada nih wawancara ini, ngobrol-obrolan kita hari ini untuk Rashid nanti di 10 tahun ke depan. Misalnya nih bukannya 10 tahun ke depan, apa pesan-pesan yang ingin Umi berikan kepada Rashid? Tapi setelah yang satu ini ada yang mau lewat dulu karena pemirsa tentunya juga pasti penasaran, makanya tetap di Cerita Dewi Sandra untuk dapat jawabannya.